Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Asyam yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para pengurus DKM yang mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan ya, dan juga jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan pada kita sehingga kita bisa hadir, bisa datang ke masjid yang kita cinta ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan tentunya ibadah-ibadah kita, aktivitas kita dinilai sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita pun termasuk pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikutinya, dan harapan kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan panggilan terhadap manusia, tapi ini kita kembangkan sedikit ya, berkaitan dengan makan. Jadi tema pada pagi ini kita berbicara berkaitan dengan makan. Ya, baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar ya. Ini mudah-mudahan kita senantiasa diberikan semangat ya oleh Allah dalam beribadah ya. Dan alhamdulillah insyaallah kita sudah melakukan aktivitas. Yang pertama kita sholat ya. Mungkin ada yang mulai sholat malam ya gitu. Kemudian terutama sholat subuh ya. Dan juga ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Kemudian kita tambah lagi dengan zikir dan doa ya. Kemudian ditambah lagi dengan taklim sekarang ya, kita belajar. Berarti ini aktivitas, karena ternyata doa kalau walaupun di dalam sholat itu sudah lengkap, ada doa, kemudian ada zikir juga ya. Ada baca Al-Quran juga ya. Jadi di dalam sholat itu lengkap ya. Tapi ternyata ada perintah tersendiri berkaitan dengan, yaitu dengan berzikir. Ya. Kita perintah berzikir itu ternyata banyak diamalkan. Kemudian doa juga ada tersendiri. Ya. Artinya berarti di luar sholat masa zikir ada doa. Kemudian taklim ya. Dan hari ini kita taklim di sini walaupun hanya berapa menit ya. 7 menit atau 70 menit atau 30 menit ya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekarang kita coba lihat Al-Qur'an surat 168 ya. 168 itu berkaitan dengan perintah makan.
Nah ternyata di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang menyuruh kita makan ya. Jadi makan itu ibadah bisa jadi. Makanya walaupun para ulama ada yang mengatakan bahwa makan itu hukumnya mubah. Artinya boleh makan, boleh tidak ya gitu ya. Tapi kalau di dalam Al-Quran ternyata banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan agar kita makan. Jadi bisa jadi makan itu wajib. Ya, karena kalau kita makan, ya, pasti lemes kan gitu ya. Berarti makan itu adalah hak tubuh kita. Jadi kita berusaha mencari makan, ya, itu juga bernilai ibadah. Ya. Kenapa? Karena badan kita punya hak. Ya. Bahkan kita nggak boleh puasa terus menerus kan gitu ya. Kita puasa terus menerus pun nggak boleh kan gitu. Nah ternyata ada aturannya di dalam puasa pun kita setidaknya 5 hari nggak boleh puasa. Bahkan haram puasanya. Berarti hari itu kita disuruh makan kan gitu. Ada 5 hari. Dalam 1 tahun ada 5 hari yang kita dilarang makan bahkan haram makannya di hari itu. Ya. Yang pertama yaitu hari raya Idul Fitri. Nah, di hari raya Idul Fitri itu juga nggak boleh kita makan. Nah, kemudian yang berikutnya di bulan Zulhijjah, Idul Adha 1 hari, tambah 3 hari, hari Tasyrik. Nah, berarti kita 5 hari ya. 5 hari dalam 1 tahun dilarang untuk berpuasa. Berarti di situ kita diperintahkan untuk makan ya. Nah, jadi kembali kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan makan ini diawali dengan seruan terhadap manusia agar manusia itu makan ya. Agar manusia makan karena manusia butuh makan. Makanya ayatnya umum sekali itu berkaitan dengan perintah kepada seluruh manusia ya. Karena seluruh manusia makhluk Allah juga kan gitu ya. Baik, kita coba kaji ayatnya 3 ayat aja pada hari ini kita coba kaji. Yang pertama yaitu dari Al-Quran surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 168 ya, 168. Nah nanti di rumah bisa dikaji lagi ya. Mungkin yang punya tafsir, yang punya bahkan bisa dilihat lagi berkaitan dengan hadis yang berkaitan dengan makan ya. Jadi ternyata semalam pun saya coba waktu hanya setengah jam. Setengah jam itu hanya baca ayat-ayat aja. Ketika mau coba baca hadis ternyata waktunya nggak cukup. Nah jadi oleh karena itu ternyata untuk menyampaikan kita 5-7 menit aja kita perlu persiapan ya gitu ya. Nah ternyata dalam melakukan sesuatu itu semuanya perlu persiapan. Tapi kita kembali memohon kepada Allah. Ya. Kalau kata Pak Guru kemarin ya waktu khutbah Jumat ya mungkin ada yang masih ingat. Ternyata sebab-sebab kekalahan petinju ulung ya gitu ya itu ternyata karena dia tidak punya persiapan ya. Dan juga dia akhirnya dia lalai ya. Yang tadinya rajin ibadahnya kemudian ini ternyata dia melakukan perbuatan pelanggaran terhadap Allah ya. Nah itu sehingga dia kalah. Nah ini juga bisa diambil pelajaran dari perang ya. Yaitu perang yang setelah perang Badar, perang apa? Uhud. Nah itu ya. Nah perang Uhud itu juga di situ umat Islam malah menganggap bahwa dia udah hebat kan ya. Bahkan udah menang awalnya ya. Tapi karena dia melanggar aturan Rasulullah di mana belum disuruh untuk turun, pasukan pemanah dia udah turun kan gitu ya. Melanggar aturan. Nah itu sehingga kalah kan saat itu ya. Hampir aja Nabi Muhammad juga terbunuh. Nah ini ya, jadi oleh itu dalam hal apapun berarti kita memang satu sisi perlu persiapan dan yang kedua yaitu tentunya tetap tawakal kepada Allah. Baik jamaah yang dirahmati Allah SWT, kembali kepada ayat tadi ya. Ingat 168 ya surat Al-Baqarah ayatnya panggilan terhadap manusia. Maka ini kaitannya dengan ayat-ayat berkaitan dengan seruan terhadap manusia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Allah. Ya ayyuhan nas, hai manusia, kulu. Di sini kalimatnya kulu, ya fil amar, ya. Fil amar, tapi bentuknya jamak di sini. Makanya panggilan terhadap seluruh manusia, kulu makanlah oleh kalian wahai manusia, di sini kulu gitu ya. Makanlah oleh kalian wahai manusia mimma fil ardi, apa aja yang ada di muka bumi ini. Jadi apa saja yang ada di muka bumi ini kita disuruh untuk makan. Awalnya apa aja dimakan silahkan. Nah kemudian Allah batasi dengan halalat thayyibah. Ya. Pilihlah yang halal. Ya. Yang halal itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang haram sebetulnya. Cuman manusia karena sering mencampur adukan bisa jadi yang haramnya itu jadi banyak. Kan? Kemudian thayyibah, dan juga kita makan yang terbaik, thayyibah. Yang baik-baik. Nah, kemudian di situ ada larangan wala tattabi'u khutais syaiton, dan janganlah mengikuti rayuan ajakan setan, ya, khutuwatis syaiton. Kenapa? Mungkin kalau kita tanya, kenapa kita nggak boleh mengikuti setan? Innahu lakum aduwwun mubin. Karena sesungguhnya bagi kamu setan itu adu, ya, musuh yang nyata. Kemudian dijelaskan lagi di ayat berikutnya. Kenapa lagi misalnya? Innama ya'murukum bisu'wal fahsya. Ya. Karena dia itu memerintahkan pada kamu dengan perbuatan yang keji dan fahsya. Ya, gitu. Bisu artinya tidak baik, wal fahsya dan keji. Ya, keji dan mungkar tidak baik. Wa taqul Allah ma la ta'lamun. Dia mengatakan kepada Allah sesuatu yang dia tidak tahu. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayatnya umum terhadap manusia. Ternyata bagi kita orang yang beriman ada pengkhususan, ya. Ayat berikutnya enggak jauh, masih berdekatan, yaitu di ayat ke-172. Ya, surat Al-Baqarah 172. Di sana ada pengkhususan terhadap kita orang yang beriman. Karena panggilannya, seruannya orang yang beriman. Kalau tadi kepada semuanya manusia, ya. Di sini bunyi ayatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu makanlah oleh kalian wahai orang-orang yang beriman min thayyibat. Min thayyibat dari yang baik-baik, dari yang terbaik yang Allah rezekikan. Ma razaqnakum, dengan apa yang Allah rezekikan kepada kamu. Kemudian diikuti dengan washkuru lillah. Washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah. Ya. In kuntum iyyahu ta'budun, in kuntum, jika kamu semuanya iyyahu, hanya kepadanya, ta'budun, beribadah. Nah, ini ternyata di ujungnya, kalau tadi itu jangan ikuti setan, tapi di sini dilanjutkan dengan bersyukur. Ya. Sama kalau memang benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah. Nah, jadi oleh itu makan, perintah makan, kemudian perintah bersyukur bagi kita orang yang beriman. Kenapa kita harus bersyukur? Supaya nikmat itu bertambah. Kan? Makanya dalam surat Ibrahim, ya, surat ke-14 ayat 7. Di sana Allah menyatakan wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Nah,
Jadi di sana dinyatakan bahwa Allah telah memaklumkan ya, kepada kita wa izana rabbukum la in syakartum lazinanakum. Jika kalian semuanya bersyukur maka akan aku tambah. Tapi sebaliknya wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya ternyata kalau kita tidak pandai bersyukur atau kufur disebutkan, maka ingat azab Allah sangat pedih. Berarti dari nikmat ini menjadi tidak nikmat. Ya. Nah ini ternyata kalau kita kaitkan dengan makanan ini, kita dalam hal makan ternyata harus bersyukur. Nah cuman bagaimana caranya bersyukur dengan berkaitan dengan makan. Nah ini satu ayat lagi kita coba kaji. Nanti kita coba kaitkan antara satu ayat dengan ayat dan ayat yang berikutnya ya. Yaitu dalam surat Al-A'raf ya. Dalam surat Al-A'raf ini yang seruan terhadap Bani Adam ya. Berarti Bani Adam lebih pengkhususan kepada Bani Adam disentuh ya, bahwa kita ini keturunan Adam ya. Kenapa? Karena ada yang kalau berpendapat selain itu berarti itu terbantahkan. Makanya yang Profesor Darwin ya, itu yang dia mengatakan bahwa manusia itu ada yang dari kera ya kan gitu kan. Nah ini bisa jadi terbantah. Ternyata manusia itu ya dari Bani Adam, baik keturunan Bani Adam. Ya Bani Adam. Nah kita lihat dalam surat Al-A'raf. Nah ini kaitannya dengan nanti mungkin sebetulnya bisa diskusi berkaitan dengan makan ya, insya Allah. Di antara kita mungkin sudah banyak yang pengetahuan berkaitan dengan bagaimana makan. Nah ternyata Allah menyuruh makan, tapi juga Allah membatasinya. Ya. Artinya mengingatkan kepada kita makan, tapi ada pembatasan-pembatasan. Ya. Kalau yang tadi, yaitu kita dilarang mengikuti ajakan rayuan setan. Nah kalau dalam surat Al-A'raf ini ternyata berkaitan dengan pola makan ya. Pola makan bahkan porsi makan ya. Jadi tentang porsi makan ya. Nah kita kan kadang-kadang nggak tahu aturan ya dalam makan, apalagi kalau lagi enak kan, lagi enak kadang-kadang sebanyak-banyaknya. Nah itu adalah porsi makan. Makanya ada pola makan, ada porsi makan. Nah di sini berkaitan dengan porsi makan ya. Dalam surat Al-A'raf ya ayat 31 ya, bagi yang mau lihat Al-Qur'annya silahkan. Surat ke-7 ya, surat Al-A'raf ya, surat Al-A'raf ayat 31 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Seruan terhadap Bani Adam, berarti umum ini ya. Ya Bani Adam khudu zinatakum. Wahai anak-anak Adam, keturunan Adam, khudu zinatakum. Ambillah perhiasanmu inda kulli masjid, setiap kali kita ke masjid. Nah, makanya berarti ada perintah untuk berpakaian ya. Berpakaian saat kita ke masjid. Bahkan zinatakum ya, artinya ambillah pakailah pakaian yang terbaik yang kita miliki, tentunya inda kulli masjid, setiap kali kita ke masjid. Kemudian wakulu, nah dilanjutkan dengan makan, perintah makan ya. Makanya ini nanti kalau kita kaitkan dengan salat dan makan gitu. Nah kaitkan dengan salat dan makan, wakulu washrabu, makanlah oleh kalian, wasrabu dan minumlah kalian, wala tusrifu,
tapi jangan berlebihan. Kenapa? Innahu, karsungnya dia, dia di situ Allah, la yuhibbu, tidak suka, ya, tidak suka al musrifin, dengan orang-orang yang berbuat berlebih-lebihan, ya, di situ ya, berlebihan. Allah tidak suka. Nah ini juga ternyata Allah menggunakan kalimat yang baik, ya, bukan tidak menggunakan kalimat benci, ya. Padahal la yuhibbu artinya tidak suka, kan? Ya, tidak suka. Tapi Allah menggunakan kalimatnya tidak suka, bukan menggunakan kalimat benci. Ya. Ada yang menggunakan kalimat benci, yaitu dalam berkaitan dengan talak. Ya, ya. Nah, kalau talak itu kalimatnya benci. Ya. Yang abghadul halal indallah atalak. Ya. Ada sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah, ternyata apa? Talak. Ya, gitu. Ya. Jadi hati-hati makanya dengan talak. Dan talak itu adanya, kendali talak itu ada di suami. Kan, gitu. Nah kenapa? Karena suami bisa jadi lebih bisa mengendalikan dibandingkan dengan istri. Kalau istri kan kadang-kadang sedikit-sedikit, udah cerain aja. Gitu ya. Tapi kalau laki nggak bisa, masih bisa nahan. Kan, gitu ya. Nah baik ya, kita kaitkan berkaitan dengan makan ini. Ya. Nah berkaitan dengan makan ini, ya Bani Adam, khudu zinata indakul masjid, wakulu wasrabu. Nah di sini kalimat menggunakan wakulu dan makanlah. Ya. Kemudian wasrabu dan minumlah. Makan dan minum. Ya. Nah berarti ada jeda. Ya. Nah oleh itu kalau kita makan, kita kan kadang-kadang faktor kebiasaan, kalau makan sambil minum, makan sambil minum, kan gitu ya. Tapi kalau dalam ayat ini makan, berarti makan aja dulu gitu kan. Baru minum. Gitu. Makan aja dulu terus minum, ya. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena sesungguhnya Allah itu tidak suka dengan orang yang berlebihan. Nah, oleh itu ketika kita makan, kalau kita lagi makan seenak apapun makanan, kita upayakan tidak lebih dari 1/3 makanan. Kemudian minuman pun, kalaupun kita lagi enak, upayakan tidak melebihi dari 1/3 minuman. Karena ada 1/3 lagi yang untuk nafas. Berarti walatus ribu di sini jangan dilebihkan. Jangan dilebihkan dengan makanan, dengan minuman, tapi sisakan untuk nafas. Jadi perut kita ini kita bagi menjadi tiga bagian. Nah ini ternyata setelah saya baca hadisnya, itu berkaitan makan ini, kata Rasulullah ternyata kita makan ini secukupnya, ya. Jadi kalau 1/3 aja itu sebetulnya sudah maksimal, gitu ya. Udah maksimal. Minum 1/3 udah maksimal, kan gitu ya. Nah sementara kita kadang-kadang kan anjuran udah ya harus banyak minum, gitu kan. Banyak minum. Yang minum memang perlu ya. Tapi kalau kebanyakan enggak, jangan. Gitu. Karena kalau kebanyakan bisa jadi airnya yang kebanyakan gitu ya, minumnya. Bahkan ada anjuran dari Rasulullah ketika minum, kita juga ada etikanya. Ketika makan ada etikanya. Jadi di samping ketika kita makan itu kita atur menjadi 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk nafas. Ya. Tapi ternyata ketika makan pun Rasulullah memberikan contoh, ya. Nah, mungkin di sini bisa ada yang menambahkan bagaimana cara makan Rasulullah gitu. Mungkin Pak Ustadz Guru bisa menyampaikan Pak Yuli gitu. Ya, cara makan Rasulullah ya. Jadi cara makan Rasulullah yang jelas, makan yang pertama awali dengan bismillah itu ya, gitu. Jadi pola makan Rasulullah yang paling utama awali dengan bismillah. Ya, karena dengan kita bismillah berarti kita siap untuk makan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau bisa dilanjutkan dengan doa, ya, dengan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kadang-kadang kita lupa gitu dalam makan. Bismillah aja kadang-kadang lupa gitu ya. Saking asiknya mau makan lupa bismillah. Jadi bismillah, kemudian doa, berarti itu kesiapannya kita ya. Nah, kemudian yang
berikutnya setelah kita berdoa, tentunya saat kita makan pun di situ upayakan Rasulullah tentunya mengunyah, ya. Ya, mengunyah dengan lebih baik katanya. Kalau kita kan maunya langsung aja gitu ya. Nah, itu cobalah dikunyah. Bahkan Rasulullah makan itu nggak banyak tapi ngunyahnya banyak kan ya. Terus sampai halus ini. Sampai halus ya. Sampai halus. Kemudian itu juga untuk membantu pencernaan kita kan gitu ya. Nah, itu ya. Nah, itu ternyata makan Rasulullah mengunyahnya jauh lebih banyak kan gitu. Nah, cuman mungkin berapa kali, nah nanti mungkin ada yang sudah tahu berapa kali ngunyah kan gitu ya. Kita lihat makanannya juga ya. Kemudian yang berikutnya setelah kita makan, Rasulullah masih memberikan peringatan kepada kita makan setelah lapar. Jadi kalau kita masih kenyang, jangan makan. Ya. Jadi kalau kita makan setelah kita lapar, ya. Berhenti makan sebelum kenyang. Gitu. Berarti jangan kenyang banget. Kita kadang-kadang berhenti makan kalau udah kenyang, udah berarti udah kenyang gitu. Nah, dari Rasulullah menganjurkan yaitu ternyata berhentilah makan yaitu sebelum kenyang kan gitu. Nah, berarti di situ betul-betul ya kita upayakan kalau bisa 1/3 aja untuk makanan. Itu juga udah lebih dari 1/3 berarti itu melebihi. Kalau melebihi bisa jadi kita zalim kan gitu ya. Kan gitu ya. Nah, ini ya jadilah kita itu 1/3 untuk makanan kita upayakan. Makanya ketika ngambil kadang-kadang nggak usah banyak-banyak dulu, masih mendingan sedikit dulu baru nambah gitu kan. Ini kalau nong banyak ya tentu nggak habis kan gitu ya. Apalagi ketika yang kita makannya ini kok kayaknya kurang sedap gitu ya. Akhirnya mubazir gitu. Ambil dulu dikit baru nambah. Baik, nambahnya pun di situ tentunya tidak berlebihan. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pola makan ya, pola makan Rasulullah. Ya. Kemudian berkaitan dengan minum ya. Nah, ternyata dalam minum pun itu masih ada aturannya. Jadi makan minum itu yang terbaik tentunya kita satu teguk, upayakan 3 teguk kan gitu ya. Nah, itu pun diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian minum. Kemudian nanti yang kedua lagi tentunya baca bismillah. Jadi 1 kali minum, 3 kali minum berarti kita 3 kali baca bismillah. Nah, itu dalam hal minum. Jadi kita kan kadang kala langsung sebotol klok gitu ya. Nah, tapi yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah adalah minum baca bismillah, kemudian kita konsep gitu ya. Terus jadi itu ditelahnya, jadi enggak sekaligus. Ya, baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan makan. Dan banyak lagi sebetulnya di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan makan. Jadi setelah saya coba kaji, kita lihat ayat-ayat, oh ternyata banyak sekali ya ayat perintah berkaitan dengan makan. Misalnya ada surat Al-Mulk, di sana juga ada ayat yang kita disuruh jalan-jalan kemudian makan. Ya, gitu. Ada ayat yang berada dalam surat Al-Mulk, di sana ada ayat Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Nah, di situ ayatnya ternyata kita disuruh jalan-jalan. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha. Ya. Di situ ternyata Allah ciptakan ya alam ini untuk kita bisa menjelajahinya ya gitu ya. Nah, kita disuruh menjelajahi, kemudian di situ ada rezeki, makanlah rezeki yang Allah berikan. Tapi perlu diingat yaitu bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Allah ya. Nah, ini ayat-ayat yang kita coba tadabburi berkaitan makan, mudah-mudahan kita bisa tentunya bisa menerapkan pola makan ya, karena dengan ada yang berkata ya cuman kita juga nggak tahu referensinya siapa berkata bahwa ternyata untuk kita sehat itu
ada dua pola yang harus kita lakukan dengan baik. Yang pertama adalah pola pikir, gitu ya. Nah, karena dengan pola pikir ini juga itu mempengaruhi kesehatan. Kita kadang sering pusing kenapa nih gitu. Ya karena kita kadang pola pikir ya gitu. Pusing nggak punya duit. Pusing aja. Kita berpikir gitu kan. Ya gitu ya. Kadang-kadang kita uring-uringan gitu. Kenapa pola pikir ya? Akhirnya ketemu jalan lagi kan gitu ya, nggak ketemu jalan gitu. Jalannya nggak ketemu, gimana di mana buntu gitu kan gitu. Kita berpikir kayak udah buntu gitu kan. Akhirnya pusing kan gitu kan. Pusing buat tidur nggak bisa tidur kan gitu kan. Nah ini nih pola pikir ya. Nah, ketika kita butuh pola pikir, tentunya kita tetap bertawaf kepada Allah ya kan gitu. Pola pikir, aduh buntu gimana gitu kan. Kadang-kadang kita hampir putus asa gitu kan. Waduh gimana nggak ketemu jalan nih gitu kan. Nah kita mohon tentunya kepada Allah ya, kita mohon kepada Allah, dan Allah juga intinya kita perkuat ketakwaan. Nah, di situ ya kaitannya berpikir ketika kita mentok ya, ketika mentok ya mungkin itu ya. Seperti saya pernah punya pengalaman ada sesuatu yang ingin dikerjakan, pokoknya mentok gitu kan. Akhirnya udah kita sholat dulu kan gitu ya, sholat dulu gitu ya, sholat dulu. Kemudian ternyata tidur dulu gitu karena kurang tidur. Akhirnya setelah sholat bisa tidur. Nah setelah itu kita coba kerjain lagi, datang kerjain, ternyata alhamdulillah Allah tolong kan itu. Akhirnya bisa kan itu. Nah ini ya, jadi oleh karena itu makanya Allah juga menyuruh kita agar kita mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat ya gitu. Jadi sabar dan sholat juga bisa menjadi solusi ya dalam kita berpikir kan. Pola pikir ya. Makanya bahkan ada 2 ayat di dalam surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan kita disuruh untuk sabar dan banyak sholat ya. Sebagai kita mohon pertolongan pada Allah ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah ya kan ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila alal khasiin. Itu Al-Baqarah 45. Di situ mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena sholat itu memang berat kan itu ya. Kecuali orang yang bersyukur. Bahkan ada dikhususkan lagi bagi orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Itu ada lagi ayatnya ya. Baik, itu pola pikir yang pertama agar kita sehat ya. Makanya sehatkan pola pikir, ketika kita mentok ya mohon pada Allah ya. Kemudian yang kedua pola makan ya. Pola makan, kita kadang-kadang telat makan gitu ya, gitu bisa jadi telat makan berpengaruh terhadap pikiran gitu kan. Nah gitu ya. Jadi itu pola makan ini termasuk tadi yang ayat-ayatnya. Yang pertama bagi perut kita menjadi 3 bagian. Kemudian saat makan kita ingat pesan-pesan Rasulullah, jangan makan sebelum lapar kan gitu ya. Kemudian berhenti makan sebelum kenyang kan gitu ya. Ini pola ini juga penting. Kemudian yang berikutnya saat kita mengunyah, nah itu juga ada ya, gitu ya. Berarti kunyahlah dengan sempurna makanan itu ya. Kita kadang-kadang capek ngunyahnya kan gitu ya. Gitu ya. Makanya ketika kita susah ngunyah ya udah bubur aja gitu. Makan bubur atau yang empuk-empuk kan gitu ya, yang mudah dikunyah gitu. Nah baik ya, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini ya. Kalau ada yang mau menambahkan boleh ya, mungkin kita sudah punya informasi berkaitan dengan pola pikir, pola makan terutama ya, pola makan dan porsi makan ya. Jadi porsinya berarti pola makannya, porsi makannya ya. Bahkan banyak buku-buku yang berkaitan dengan pola makan Rasulullah ya. Saya juga lagi coba baca lagi tentang pola makan itu ya. Nah itu ada yang dikarang oleh berbagai ahli dalam bidang makanan ya. Bahkan kalau di TV itu ada siapa, dokter siapa lupa, yang sering menjelaskan tentang makanannya. Dulu kalau Pak Hembing yang sering di TV ya, ternyata itu berkaitan makanan ya, itu banyaknya berkaitan makan itu. Ternyata
obat itu juga antara lain adalah obat kita dalam penyakit itu ternyata berkaitan dengan pantangan dalam makan. Nah itu jadi ketika kita nggak punya obat ya coba aja pantangan dalam makan. Makanya ada hadis yang berkaitan dengan puasa ya. Ternyata puasa itu juga menyehatkan kan itu. Insya Allah sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan ya. Sumu tasihu gitu. Nah ini cuma hadisnya ya kalau diteliti apakah sahih atau enggak. Yang jelas ada pernyataan berkaitan dengan hadis tentang sumu tasihu. Berpuasalah kalian agar kalian sehat. Karena inti dari puasa itu kan mantang ya. Mantang tidak makan, tidak minum selama 1 hari kan gitu ya. Tapi itu pun ada aturannya dalam puasa ya. Kita disunahkan sahur ya. Kemudian saat buka pun kita ada aturannya lagi ya. Ada aturannya lagi ya. Ada aturan. Yaitu dimana kita dipercepat untuk berbuka. Bukan berarti belum waktu udah buka. Kita begitu waktu segera berbuka ya. Nah gitu ya. Dan itu pun masih ada tuntunannya bagaimana berpuasa. Nah insya Allah kita sekarang sudah masuk bulan Sya'ban ya. Udah nggak terasa Rajab sudah berlalu ya. Rajab berlalu kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Berarti kurang lebih 1 bulan lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan ya. Nah makanya insya Allah di bulan Sya'ban ini berarti paling 3 kali pertemuan lagi kita ya. Nah 3 kali pertemuan ini kita akan coba isi dengan persiapan Ramadan ya. Nah persiapannya ternyata mungkin 1 kali pertemuan berkaitan dengan iman, yang 2 kali pertemuan berkaitan dengan puasanya ya. Karena ternyata orang yang berpuasa itu harus diawali dengan iman dulu ya. Karena kalau tidak dilandasi dengan iman gak kuat ya. Tapi kalau dilandasi dengan iman insya Allah kuat ya kita puasanya. Tapi kalau ragu-ragu aja misalnya kita puasa itu gak kuat. Puasa sunnah kita ragu itu gak, biasanya berat gitu kan, gak kuat ya. Nah tapi kalau kalau kita dilandasi oleh iman, kita tidak ragu ya gitu ya, maka insya Allah kita kuat melaksanakan puasa ya. Karena kekuatan itu yang memberikan sebetulnya Allah Subhanahu. Bahkan ada yang ketika kita lapar tuh ternyata nikmat gitu. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang mau menambahkan atau mau bertanya dipersilakan. Kita sudah lebih dari 30 menit ya, nggak terasa ya. Ada yang menambahkan? Ya, mungkin Ustaz Budi. Ya, silakan menambahkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.